Di 2026 ini laptop 16 inch tuh ternyata nggak selalu tebel-tebel loh, termasuk laptop ini Asus ZenBook S16 OLED UM5606GA. Laptop 16 inch yang berbeda dari yang lain. Think different, tapi bukan Apple. Oke, balik lagi di PM Channel. Kali ini kita dikirimin satu produk yang unik, laptop 16 inch, tapi bahkan tipisnya lebih tipis dari laptop 14 inch sekalipun, cuma 1,1 cm coy ketipisannya. Dan sama HP gua S24 Fi, bahkan dia lebih tipis lagi. Si S24 Fi-nya lebih tebal maksud gua. Selain itu, untuk orang-orang yang udah terbiasa pakai MacBook Pro, mungkin udah kelihatan ya kalau layout deck keyboardnya itu mirip banget sama MacBook Pro series yang 16 inch. Lebar touchpadnya, terus posisi penempatan keyboardnya hingga keluasan area kerja pengguna ini mirip banget feelnya sama si MacBook Pro 16 inch. Bedanya sisi kanan dan kiri laptop ini nggak diisi sama speaker yang ada di MacBook Pro series yang 16 inch ya. Dan jujur gua suka sih sama warna abu-abu yang nempel di laptop ini ya. Asus namain warna laptop ini dengan nama Antrum Grey, abu-abu yang beneran kelihatan premium, bukan sekedar abu-abu abal-abal yang biasa dipakai untuk nutupin sesuatu yang hitam jadi putih. Apa tuh? Itulah pokoknya. Bagian covernya udah dilapisi lapisan seraluminium yang solid dan rigid banget. Saat pakai kurang lebih 1 bulan laptop ini, satu hal yang paling penting yang gua ingin sampaikan, Saya akan kembali ke kota saya, Solo. adalah bodinya beneran kokoh, nggak ada defleksi aneh-aneh saat gua pakai di kondisi apapun laptop ini. Secara spek, laptop ini udah ditanemin CPU zaman sekarang ya, 2026 terbaru Gorgon Point AMD Ryzen AI 9465 yang secara arsitektur beneran bawa perubahan tapi minor banget. Nggak gede kayak dari AMD Ryzen biasa ke AMD Ryzen AI yang dirilis beberapa tahun kemarin. Dari data yang kita punya, ada 2 upgrade yang ada di CPU ini, dari Ryzen AI 9365 ke Ryzen AI 465. Pertama, RAM-nya sekarang bisa diajak lari lebih kencang. Kalau di Ryzen AI 9365 itu mentok di 7500 MHz. Nah, sekarang di Ryzen AI 9465 ini udah support memori kencang di 8533 MHz, termasuk di laptop ini. Ini udah kencang, gede pula kan, 32 GB. Lalu gunanya untuk apa? Bandwidth RAM yang gede ini gunanya buat ngebantu ngurangin latency si sistem, plus ngasih nafas tambahan buat eGPU-nya si Radeon 880M-nya biar makin ngacir pas diajak kerja berat atau ya gaming tipis-tipis ya. Kedua, kalau lu lihat di tabel spesifikasi, angka clock speed kembar, identik 10 core dengan boost clock-nya tuh di 5 GHz. Tapi si 465 ini punya manajemen voltase yang lebih matang klaimnya. Itu klaimnya. Efeknya apa? Efeknya kalau misalkan gua ngobrol sama tim AMD waktu itu ya, katanya pas laptop ini digenjot untuk kerjaan intensif, dia bisa nahan clock speed tingginya lebih stabil dan lebih lama sebelum kena thermal throttling. Beda sama Ryzen AI 9365 di generasi sebelumnya yang grafiknya agak gampang turun. Gua liatin dah ini ya saat pengujian di Cinebench R23. Singkatnya, kalau kita tarik benang merah dan hubungin semuanya, upgrade ini tuh kasih nilai plus di kestabilan performa. Itu sedikit preview kelebihan Ryzen AI 9465. Ntar kita bahas in depth di beberapa menit ke depan ya. Kita lompat ke laptopnya lagi, bahas keyboard yang ya bagus sih. Ya, ini kan ZenBook ya, harganya sekitar 42 juta. Ya, bagus gitu kan. Cuma ya normal bagusnya gitu kan, experience-nya bagus, ngetik dipakai kerja nih laptop menyenangkan gitu kan, dan bisa dibilang salah satu laptop dengan keyboard terbaik yang ada di market saat ini menurut gua. Cuma ini ZenBook ya, balik lagi ini ZenBook harganya 42 juta yang kalau dibilang jelek itu ya kita protes bareng-bareng ya, termasuk gua ke Asus. Ini bagus dan wajar gitu, harus bagus. Kalau nggak bagus gua protes pakai ke Asus. Ini bagus ya, cuma normalnya ZenBook begini gitu loh. Feel feedback tactile-nya menyenangkan, nyaman, proper, nggak berlebihan tapi nggak yang kopongan juga. Intinya nih bagus keyboardnya, no comment. Selain itu touchpad-nya juga lega, feeling pas navigasi mulus dan ada dukungan smart gesture juga ya. Ya meskipun jujur ini smart gesture-nya ini jarang gua pakai jujur aja. Lanjut ke layar, spesifikasinya jelas. Kelas atas, kelas ZenBook, kelas flagship pasti OLED, dan meskipun belum yang tandem OLED kayak di ExpertBook Ultra, tapi ya yang namanya OLED gitu kan,
perfect lah. Dari sisi pewarnaan, coloring ini tambah lagi resolusinya 3K. Otomatis detailnya bakal kerasa dapat banget di sini. Ditambah lagi dia udah VESA certified pula kan. Jadi dari sisi pewarnaan udah hampir sempurna. Delta I-nya kurang dari 1 juga. Minusnya satu aja, yang namanya OLED gitu kan, ada resiko burn in. Jadi ya harus lebih apik untuk penggunaannya ya, ini laptop. Dan menurut gua akan kurang cocok kalau laptop ini lu pakai untuk penggunaan kerja dengan workload yang statis selama puluhan jam dalam seminggu. Akan cepat burn in ya sih, kalau misalkan penggunaannya kayak gitu. Contohnya kayak misalkan untuk ngolah data dengan data ribuan, yang lu buka tab satu tab itu puluhan jam dalam seminggu, itu bakal rentan burn in ya si layar laptop ini gitu kan. Ya namanya OLED gitu kan. Ini bukan kesalahan Asus, bukan, tapi emang ini kekurangan panel OLED di semua merek apapun, nggak cuma Asus ya. Selain itu, refresh rate layar laptop ini ada di 120 Hz, jadi untuk dipakai scrolling data atau sosmed di sini sesekali gitu kan, buka IG di sini, ini experience yang dikasih mulus tanpa hambatan. Lancar pokoknya. Dan satu lagi, tadinya gua mau tes laptop ini dari sisi speaker, tapi ternyata kebetulan unit yang gua terima kan sampel produk ya. Ini laptop bukan laptop yang akan dijual, tapi laptop yang beneran diputerin ke beberapa media luar negeri maupun Indonesia. Pas sampai studio gua, speakernya ini bermasalah. Jadi gua belum bisa cerita lebih jauh soal speaker di sini ya. Dan yang pasti karena gua udah coba beberapa unit ZenBook yang versi 2026, harusnya kualitas speakernya akan di atas rata-rata dibanding laptop thin and light lainnya ya. Dari si port I/O, laptop ini terlihat masih mau memperhatikan user-user Indonesia yang masih banyak skenario-nya colok-colok USB-A buat pindah-pindah data begitu kan. Karena laptop setipis ini nggak hanya menyediakan USB 4 dalam USB-C aja, tapi juga USB-A 3.2 Gen 2, ada SD card reader di sini, dan masih dikasih HDMI 2.1. Jadi ya ini suatu hal yang menarik. Jadi tipis tapi tetap lengkap gitu kan. Terus nggak ada LAN port gimana? Ya sebenarnya nggak masalah juga sih, karena di zaman sekarang gitu kan, orang kan lebih banyak untuk pakai WiFi gitu kan dibanding pakai kabel LAN port. Ya kadang bikin risih juga kabelnya itu kan, panjang dan gak jelas begitu kan. Jadi kalaupun masih ada LAN port, ini sifatnya lebih ke backup plan aja kalau misalkan WiFi-nya error begitu loh. Selain itu, kita semua tahu lah ya, ZenBook series itu kan DNA-nya buat workload productivity, termasuk buat urusan krusial kayak meeting online. Tapi sayangnya di sektor ini Asus menurut gua ini justru blunder. Kamera webcam di laptop ini menurut gua, balik lagi menurut keyakinan saya, sama sekali nggak menunjukkan kelasnya sebagai sebuah ZenBook. Padahal standarisasi ZenBook tuh di kepala gua ya itu jelas, body tipis, ringan, desain premium, performa kenceng, baterai awet, dan webcamnya wajib bening. Kenapa? Karena duit yang kita keluarin bukan lagi 5 juta, bukan lagi 10 juta, bukan lagi 15 juta, tapi 40 juta bro. Jadi wajar kalau gue berekspektasi tinggi saat beli dan punya laptop ini gitu kan. Ditambah lagi gitu kan ya, emang ZenBook dilahirkan untuk produktivitas. Agak disayangkan kalau misalkan mereka punya webcam tapi webcamnya kurang proper ya. Ngomongin produktivitas, laptop ini bisa lo pakai untuk productivity dari pagi ketemu malam ya. Karena dia baterainya itu udah tahan sekedar untuk penggunaan ketik-ketik, tugas kantor sampai nonton film di Netflix. Itu rata-rata penggunaan gue tuh di 18 sampai 19 jam, kurang lebih segituan untuk penggunaan harian gua. Sementara untuk benchmark by software itu sekitar 20 jam 31 menit pakai PC Mark 10 dengan metode Modern Office. Baterainya tuh di low power efficient dan skenario menggunakan 50% brightness ya. Itu daya tahan baterainya. Sementara untuk kapasitasnya itu ada di 83 watt hour, dan pengisian dari 0% ke 50% itu cuma 30 menit aja. Jadi ya cepat ngisinya, susah habisnya. Itu kalimat yang mungkin bisa gua gambarkan dari sisi baterai laptop ini. Lanjut ke pengujian performa. Laptop ini tuh pakai prosesor Gorgon Point AMD Ryzen AI 400 series, tepatnya AMD Ryzen AI 9465 dengan konfigurasi yang identik dengan si Ryzen AI 9365. Lalu gimana performanya? Jujur di seri base A23 masih ada di tingkatan yang sama ya, di sekitar 17 ribuan poin, tanpa peningkatan yang drastis dari Ryzen AI 300 ke 400. Bedanya dari sisi konsistensi performa aja, karena dia punya tuningan VF curve yang lebih stabil dan outputnya adalah konsistensi performa yang sedikit lebih baik di AMD Ryzen AI 9465 ini. Jadi efeknya tuh ya nggak langsung berasa instan dan terlihat dari kasat mata ya, tapi baru terasa benefitnya saat laptop ini beneran dihajar workload jangka panjang dan
continue begitu teman-teman. Sisanya untuk single core masih sama, terus performa real world-nya juga identik, masih satset, seamless dan kerasa ringan untuk banyak penggunaan. Bosan kerja di kantor mau dipakai game, ini juga bisa. Kita main game di laptop ini pakai Valorant gitu ya. Masih dapat ini di 100-an FPS lebih ya. Terus untuk editing juga masih menyenangkan karena performa si eGPU-nya bisa dibilang kenceng, ditambah lagi dia pakai RAM yang gede juga kan, 8533 32 GB. Jadi ngebantu banget untuk boosting performa si eGPU-nya untuk ideal penggunaan banyak skenario gitu teman-teman. Terus urusan AI bagaimana? Salah satunya di NPU-nya yang udah jalan aman menurut gua buat kasih efek-efek webcam dan yang lain ya. Sayangnya tadi webcamnya jelek bro. Terus ada juga Omni ya, yang merupakan chatbot AI cerdas yang udah jalan secara offline di sini. Diproses pakai eGPU tapi ini bukan NPU ya. Dan Asus juga di sini rancang laptop ini menurut gua bukan sekedar hanya develop hardware-nya aja, stabil diintegrasiin ke Windows dan beres. Enggak gitu aja, tapi Asus juga kasih laptop ini dengan ekosistem apps yang menurut gua matang untuk content creator khususnya. Salah satunya dengan kehadiran StoryCube di laptop ini, aplikasi semacam galeri di handphone yang base-nya ini tuh udah pakai AI yang tugasnya untuk organize semua video, foto, bahkan audio, biar penataan file di laptop ini lebih rapih tanpa kita harus ngerapihin manual satu-satu. Oke, nah setelah bahas panjang dengan suara saya yang sedang serak dan hidung yang sedang bindeng, dari desain sampai performa sampai AI, kita tarik kesimpulan dan rekap apa aja poin plus dan minus dari Asus ZenBook yang ada di depan ini, ZenBook S16 OLED UM5606GA. Pertama, kelebihan, desain ekstra tipis dan premium, ketebalannya itu cuma di 1,1 cm doang, yang udah dipaduin juga sama material aluminium yang bikin laptop ini super duper kokoh tanpa ngorbanin mobilitas. Vibe eksekutifnya juga dapat banget ya, karena warna abu-abu di sini tuh beneran premium banget gitu loh. Kedua, laptop ini punya experience ketik yang menyenangkan, tactile, dan area touchpad-nya tuh ekstra lega dan ngasih feel ala MacBook Pro 16 inch tapi di ekosistem Windows yang bisa dengan mudah di-customize. Layarnya bagus, 3K OLED 120Hz itu kan, warna yang dikasih super vibrant, mulus dan perfect buat konsumsi media atau kerjaan visual. Didukung juga resolusi yang tajam 3K, jadi output ke mata tuh kerasa detail dan mantap banget lah dari sisi pewarnaan. Selanjutnya, baterai yang panjang, tembus 20 jam lebih buat benchmark battery ya. Ini satu angka yang sangat-sangat panjang ya untuk sebuah laptop yang ukurannya 16 inch dan bisa dipakai kerja seharian penuh tanpa panik nyari colokan di cafe. Selanjutnya, performa yang sustain ya, yang stabil ya, berkat arsitektur terbaru Gorgon Point di AMD Ryzen AI 9465 plus RAM yang lebih kenceng dan gede di 8533 MHz. Sayangnya ini tanem. Jadi kalau misalnya kalian mau beli laptop ini dari awal, saran gua langsung ambil yang versi tertingginya karena nggak bisa di-upgrade RAM-nya begitu. Terus kekurangan laptop ini apa? Pertama, tadi gua udah mention webcamnya kurang proper untuk sekelas ZenBook. Untuk sekelas ZenBook ya, bukan untuk sekelas laptop biasa. Untuk sekelas ZenBook ini webcamnya kurang proper, jadi menurut gua untuk productivity meeting online rasanya kalian harus punya spare budget untuk beli webcam eksternal tambahan yang lebih proper untuk kelas profesional. Karena kan yang beli laptop ini itu kan pasti orang profesional ya, eksekutif ataupun manajer yang budget beli laptop tuh 40-50 juta gitu kan. Kalau webcam yang nggak diganti masih kayak gini ya bisa malu-maluin sih menurut gua ya begitu. Kedua, resiko bawaan layar OLED kurang direkomendasikan buat kalian yang punya workload yang layarnya tuh statis berjam-jam, kayak misalkan buka data software Excel tuh sampai misalkan pagi sampai sore dan continue selama 1 minggu. Itu menurut gua kurang direkomendasikan karena akan bikin laptop ini layarnya cepat burn in dalam jangka waktu yang pendek. Dan kenapa laptop ini dengan segala kekurangannya tetap jadi pilihan yang menarik buat profesional di tengah tren harga yang belakangan lagi naik tidak ngotak? Menurut gua ngeluarin budget ekstra buat ZenBook S16 OLED ini sebenarnya harus dilihat sebagai investasi alat jangka panjang ya, bukan sekedar pembelian yang asal beli gitu kan. Khususnya buat para bisnismen ataupun bos-bos ataupun para pekerja profesional yang menurut mereka waktu dan mobilitas itu mahal harganya. Karena ketika lu beli laptop ini, lu bakal dapat laptop dengan workspace 16 inch yang lega banget buat multitasking
multitasking atau baca data, tapi karena bobot dan ketipisannya itu tuh ketika pakai laptop ini tuh berasa kayak bawa ya sekedar bawa map dokumen aja karena enteng dan ringan gitu kan. Dan punggung juga nggak bakal ngerasa capek yang berlebih saat bawa laptop ini untuk mobile gitu kan. Ditambah lagi baterainya yang awet seharian bikin kita tuh bisa estafet dari cafe ke kantor klien tanpa repot nyari colokan lagi. Performanya juga bagus, konsisten dari Ryzen AI 9465 gitu ya. Jadi ada jaminan kalau laptop ini tuh lebih reliable, nggak bakal mendadak nge-lag ataupun nge-freeze pas lagi presentasi penting gitu kan. Ya walaupun harganya premium juga ya, harganya sekitar 40-an juta ya. Menurut gua value dan efisiensi waktu, durabilitas body dan impresi profesional yang ada saat kita beli laptop ini tuh ya bakal terbayarkan dari hal-hal tersebut gitu kan. Dan bakal bikin cost to benefit ratio dari ZenBook ini tetap makin worth it untuk dibeli. Kira-kira gitu ya ulasan laptop ZenBook S16 kali ini. Kalau kalian punya pendapat, punya komentar, punya kritik, silahkan dikritik di bawah. Saya tidak anti kritik seperti presiden kita yang kemarin ngusir kita semua kalau misalnya kita tidak suka dengan kebijakan dia. Bagaimana ini presiden? Kan kamu dibayar oleh saya, kamu mau ngusir saya gitu kan. Oke, sekian dulu video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.